Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih ibadah untuk kelas 12 bab 2, yaitu tentang mawaris dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian mawaris. Mawaris adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris. Mawaris sering juga dikenal dengan istilah faraid. Waris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang istilah yang berkaitan dengan mawaris. Yang pertama yaitu muwaris. Muwaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan. Yang kedua yaitu tirkah. Tirkah yaitu seluruh harta peninggalan orang meninggal sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, pelunasi hutang, menunaikan wasiatnya. Yang ketiga yaitu al-irs. Al-irs adalah harta warisan yang siap dibagikan ahli waris setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, dan menunaikan wasiat. Yang terakhir yaitu warosah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Selanjutnya kita akan membahas dasar hukum mawaris. Dasar hukum mawaris itu ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma dan istihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa yang termasuk di dalamnya anak-anak berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7. Kemudian ada juga penjelasan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Kharijah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membagi untuk setiap ahli warisnya sudah mendapatkan bagian-bagiannya, karena tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2712, nomor 2712, Tirmizi nomor 2121. Dasar hukum yang ketiga yaitu ijma. Umat Islam menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan masyarakat. Dasar hukum yang keempat yaitu ijtihad, yaitu pemikiran ulama yang memiliki syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih ibadah untuk kelas 12 bab 2, yaitu tentang mawaris dalam Islam. Terdapat empat sebab akibat seseorang menjadi ahli waris, yaitu hubungan keluarga, pernikahan, memerdekakan hamba sahaya atau wala, dan hubungan agama. Yang pertama yaitu hubungan keluarga atau nasab. Hubungan nasab adalah hubungan keluarga seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara sekandung, dan saudara seayah dan sebagainya. Berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi, bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Nah, ayat di atas secara tegas menyatakan ada hak bagi laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, sehingga pembagian tetap dilaksanakan dan ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, yaitu hubungan pernikahan. Akibat adanya tali perkawinan, maka suami dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh istri, dan istri dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh suami. Selanjutnya ada hubungan wala. Wala adalah hubungan antara bekas budak dengan seorang yang telah memerdekakannya. Manakala budak tersebut tidak mempunyai ahli waris yang menghabiskan seluruh harta warisannya, maka orang yang telah memerdekakannya berhak menerima harta warisan yang ditinggalkannya. Yang terakhir yaitu hubungan agama. Kesamaan agama yaitu apabila ada seorang Islam yang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris, baik sebab nasab, nikah, atau wala. Maka harta warisan peninggalannya diserahkan kepada Baitul Mal untuk umat Islam. Selanjutnya, ahli waris secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Yang pertama, ahli waris laki-laki terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak, dan anak laki-laki, dan terus ke bawah. Kemudian bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Selanjutnya ada anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki saudara seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang sebapak dengan ayah, anak laki-laki paman sekandung dengan ayah, anak laki-laki paman yang sebapak dengan ayah, yang terakhir yaitu suami.
Bila mana ahli waris yang tersebut di atas ada semuanya, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 golongan saja, yaitu anak laki-laki, bapak, dan juga suami. Yang kedua, ahli waris perempuan. Yang pertama ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak dan terus ke bawah, ibu, kemudian nenek, terus ke atas, nenek ibu dari ayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, yang terakhir yaitu istri. Dalam kelompok ahli waris wanita, apabila ahli waris sebagaimana tersebut di atas ada semua, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya 5 golongan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki, ibu, saudara perempuan sekandung, dan istri. Apabila semua ahli waris yang tercantum sebagaimana di atas, baik dari ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan ada semua, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanyalah 5 golongan, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, suami, dan istri. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita tentang waris di bab 2 ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.